Saro TV Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Man1 Bojonegoro. Alhamdulillah, kembali lagi kita tetap bersyukur dan akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan sehat, kenikmatan iman, dan kenikmatan kita masih tetap bisa menjalankan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin anak-anak sekalian yang kami cintai, alhamdulillah, hari ini kita sedang berpuasa. Hari ini teknologi informatika berkembang. Oleh sebab itu, learning community, belajar dalam komunitas tertentu, itu perlu. Hari ini mungkin kita tidak bisa bersua secara langsung. Dalam istilah anak muda, kita tidak bisa langsung kopi darat. Kita tidak bisa bertatap muka langsung dalam belajar. Tetapi hari ini kita memiliki teknologi informatika yang luar biasa canggih untuk pada masa ini. Yang ini memungkinkan kita membangun sebuah learning community tanpa harus kita punya alasan, wah hari ini ada COVID-19, kita tidak bisa belajar. Tidak. Meskipun ada COVID-19, kita bisa melaksanakan proses pembelajaran. Ada proses pembelajaran e-learning, ada pembelajaran digital, ada banyak sekali program pembelajaran yang bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kecerdasan yang diberikan kepada kita, atas fasilitas kesehatan yang diberikan kepada kita, atas kesempatan hidup untuk menikmati bulan puasa yang mungkin dalam sejarah hidup kita belum pernah ketemu, yakni belajar menjalankan ibadah puasa dengan sedikit prihatin tapi tetap berkualitas. Anak-anak sekalian, hadirin semuanya yang kami cintai, alhamdulillah, hari ini kita sedang membahas corona. Corona ada yang mengatakan dalam candaan anak-anak muda, loh ternyata sudah ada di dalam teks Al-Quran, sudah ada di dalam teks ngajinya anak-anak kecil atau Iqra. Qaf fathah ko, ro fathah ro, nun fathah na, corona. Ingat, candaan ini adalah candaan yang cerdas. Tapi perlu diketahui, corona itu adalah bahasa Arab. Memang betul. Dari corona yakrunu kornan. Terus kalau kita artikan, corona itu adalah sebab. Oleh sebab itu, maka ketika kita berbicara corona, yang antara corona bahasa Arab dengan corona COVID-19 ini memang ada sedikit bersinggungan. Karena kita menjalankan ibadah puasa dengan social distancing, dengan PSBB, atau semua itu dalam rangka kita menjalankan ini ada sebab. Maka di dalam keilmuan fikih sering kita mengetahui bahwa apa sih alasannya, apa sih sebabnya suatu hukum itu bisa ditetapkan, boleh tidak, boleh dilakukan, mubah dan seterusnya. Itu karena korinahnya. Hari ini kalau seandainya kita Jumatan yang biasanya barisnya rapet, kemudian kita disuruh berjarak 1 meter atau bahkan lebih dari 1 meter. Korinahnya apa? Korinahnya adalah untuk menghindarkan diri dari sakit yang disebabkan oleh virus corona. Itu benar. Oleh sebab itu ketika Allah memberikan ketetapan, terus kemudian para ahli fikih menetapkan, kenapa? Karena korinahnya adalah ini. Sehingga ketika muncul kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdhurah, karena sebab tertentu itu bisa membolehkan sesuatu yang awalnya adalah darurat. Nah, ketika darurat maka hukumnya adalah boleh. Maka ketika orang berbicara tutup masjidnya dan lain sebagainya, tidak usah kita ribut. Kita bisa melaksanakan e-learning, kita bisa melaksanakan learning community dengan video Zoom, dengan aplikasi, dengan menggunakan teknologi informatika. Tapi jangan sombongkan diri, sekuat apapun diri Anda pasti punya keterbatasan.
Maka ketika kita membahas teknologi yang sangat maju ini, kemudian Allah memberikan teguran sedikit saja. Dengan cara ini, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan. Manakala kita kagum terhadap kecerdasan orang, kagum terhadap kemajuan teknologi, tiba-tiba kita diajarkan untuk mencuci tangan. Makanya ketika Allah mensyariatkan berwudu dan sholat 5 kali, kita sebagai muslim bersyukur karena syariat ini benar. Karena dengan mencuci tangan, dengan membasuh muka 5 kali dalam satu hari, kemungkinan kita terserang virus corona lebih sedikit. Kemungkinan kita sehat lebih banyak. Semua itu karena syariat dalam ajaran Islam. Maka berwudu, mensucikan badan kita, diikuti dengan sholat, mensucikan hati kita, diikuti dengan zikir kepada Allah, tetap istiqomah untuk mengingat betapa kita harus syukur, betapa kita harus berterima kasih, betapa kita harus memuja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kalimat apa yang terbaik, maka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Istiqomahkan di dalam sholat-sholat kita agar bacaan itu selesai sholat kita baca, semoga dengan bacaan tasbih, tahmid, takbir, semuanya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita dalam kondisi yang sedang prihatin. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Kami mendukung Anda dan tolong dukung diri kita semuanya untuk bermunajat kepada Allah dan sukses ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.